Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2 beserta studi kasus dan juga cara perhitungannya. Adapun anggota kelompok pada pembahasan kita kali ini adalah yang pertama, saya sendiri Keiza Dania, lalu ada rekan saya Clara Tesalonika, Nadira Preski, Ramadinda, dan juga Denansa Mosyajona. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai apa itu PPh Pasal 4 Ayat 2. PPh Pasal 4 Ayat 2 yang sering dikenal juga dengan PPh final adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam UU PPh dan pemotongan pajaknya bersifat final. Adapun jenis dari potongan PPh Pasal 4 Ayat 2 itu sendiri diantaranya adalah yang pertama ada koperasi. Dalam konteks koperasi, pemotongan ini dilakukan ketika koperasi menerima penghasilan dari sumber-sumber tersebut dan pajak yang dipotong adalah kewajiban koperasi sebagai pemotong pajak. Lalu yang kedua ada otoritas bursa. Pajak penghasilan atau PPh Pasal 4 Ayat 2 yang berhubungan dengan otoritas bursa dikenakan sebagai pajak final atas penghasilan tertentu, khususnya dari transaksi di pasar modal. Lalu yang ketiga ada penyelenggara kegiatan. Penyelenggara kegiatan dalam konteks PPh Pasal 4 Ayat 2 ini adalah pihak yang menyelenggarakan acara komersial dan bertanggung jawab atas pemungutan pajak final atas penghasilan dari kegiatan tersebut. Lalu yang keempat ada bendaharawan. Bendaharawan memiliki peran penting sebagai pemotong PPh Pasal 4 Ayat 2 dalam administrasi keuangan, terutama di sektor pemerintahan. Tugas utama bendaharawan adalah memotong pajak penghasilan atas berbagai jenis penghasilan tertentu seperti sewa tanah dan bangunan, jasa konstruksi, serta hadiah yang diterima oleh wajib pajak. Pemotongan ini dilakukan saat bendaharawan melakukan pembayaran kepada penerima penghasilan. Diketahui, pada bulan Desember 2023, PT FDR Indonesia adalah perusahaan yang menjual ban sepeda motor dan telah diekspor ke negara di Eropa, Asia, dan Afrika, yang berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 10, Bekasi Selatan, Kota Bekasi dengan NPWP 012345678000, menyelenggarakan penarikan hadiah undian atas kupon-kupon yang telah dikirimkan oleh para pelanggannya dengan hadiah senilai 1 miliar rupiah. Dalam penarikan undian tersebut, nama Ilham Pratama dengan NPWP 023456789012000 muncul sebagai pemenang hadiah undian. Dari soal tersebut, data yang bisa kita dapati adalah nama perusahaan PT FDR Indonesia, produk yang dijual adalah ban sepeda motor yang beralamat di Jalan Merdeka Nomor 10, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dengan NPWP perusahaan 012345678012000. Objek pajak yang diselenggarakan adalah penarikan hadiah undian dengan total hadiah yaitu 1 miliar rupiah. Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 atas hadiah undian yaitu tarif pajaknya sebesar 25% dikali dengan hadiahnya senilai 1 miliar rupiah Jadi, pajak yang harus dipotong adalah sebesar 250 juta rupiah. Ini merupakan contoh SPT dari PPh Pasal 4 Ayat 2 yang terdapat masa pajak, NPWP, nama, alamat dari wajib pajak, kemudian objek pajak, PPh yang dipotong, dan pemotong pajak yang di dalamnya ada nama dan NPWP. Saya akan menjelaskan tentang pengisian dokumen menggunakan aplikasi yang bernama SPT. Aplikasi ini digunakan untuk membantu proses pelaporan data tertentu seperti pajak atau laporan keuangan perusahaan. Untuk pengisian di aplikasi SPT, ada beberapa data yang diperlukan,
dipersiapkan seperti yang pertama, nama orang yang bertanggung jawab atau pihak yang terkait, yang kedua, nama perusahaan yang dilaporkan, yang ketiga, nominal atau angka yang diperlukan sesuai laporan. Setelah semua data tersebut tersedia, proses pengisian dapat dilakukan di aplikasi SPT dengan mengikuti petunjuk yang sesuai. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa PPh Pasal 4 Ayat 2 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang bersifat final dan dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu. Penerapan pajak ini memiliki tujuan untuk menyederhanakan perhitungan pajak dan mempercepat penerimaan negara. Bagi pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemungutan dan pelaporan pajak agar lebih transparan dan mudah diakses. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem digitalisasi perpajakan sehingga wajib pajak dapat memenuhi kewajiban mereka dengan lebih praktis. Selain itu, peninjauan tarif pajak agar tetap sesuai dengan kondisi ekonomi nasional juga penting dilakukan. Bagi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, disarankan untuk lebih aktif melakukan penyuluhan mengenai PPh Pasal 4 Ayat 2, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM, yang mungkin belum sepenuhnya memahami kewajiban pajak mereka. Kampanye ini bisa dilakukan melalui media sosial, webinar, atau kolaborasi dengan komunitas usaha. Bagi wajib pajak diharapkan lebih memahami kewajiban perpajakan mereka, termasuk pentingnya membayar pajak secara tepat waktu. Menggunakan layanan pajak online seperti e-filing atau e-billing dapat membantu proses pelaporan menjadi lebih efisien. Bagi akademisi dan peneliti, diharapkan dapat berkontribusi dengan menyediakan kajian yang komprehensif mengenai dampak PPh Pasal 4 Ayat 2 terhadap ekonomi nasional.